Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 akan mempraktikkan supervisi akademik. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Faizah dari SMP Negeri 1 Adi Werna dan rekan saya. Nama saya Maulida Tanasana dari SMP Negeri 2 Adi Werna dan rekan saya. Nama saya Trustiadi dari SMP 5 Negeri Adi Werna. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Ida, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Faiz. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ida, saya sehat. Rencananya besok Bu Ida akan mempraktekkan coaching ya dengan model Tirta ya Bu. Nanti saya sebagai supervisor, Bu Ida sebagai coachnya ya. Iya, betul Bu. Besok saya akan praktek coaching model Tirta. Nah iya Bu Ida. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi nih Bu Ida terkait besok. Saya mau tahu dari Bu Ida selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Insya Allah ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching nanti, yaitu salah satunya yaitu diantaranya satu, saya ingin menggali tujuan pembicaraan dari coaching. Yang kedua, saya akan mengidentifikasikan terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, saya akan mempertanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat, saya akan menanyakan tanggung jawab yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu ya Bu Ida, bagus sekali Bu Ida. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bu Ida kembangkan Bu? Kompetensi yang hendak akan saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi dari coaching yang akhirnya solusi itu muncul dengan sendirinya atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya bagian dari kompetensi Bu Ida sendiri yang diamati seperti apa Bu Ida? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching, yaitu satu, kehadiran penuh, dua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, pertanyaan terbobot. Bagus sekali Bu Ida. Sudah sangat sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan di Tirta ya Bu Ida. Yang tentunya ini akan menjadi kebaikan antara coach dan coachee. Lalu dari ketiga indikator itu, yang mana yang akan lebih ditekankan oleh Bu Ida? Indikator ketercapaian saya inginkan adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu Faiz, agar saya lebih memberdayakan coaching secara maksimal. Baiklah, terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan pada saatnya nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang sudah direncanakan oleh Bu Ida. Sama-sama Bu Faiz, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Ida. Bagaimana nih kabarnya Pak Teguh hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat, semangat, tetap harus semangat ya Bu Ida. Kalau Bu Ida sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Teguh. Ada apa nih kemarin ngechat saya minta ketemu langsung? Iya nih Bu Ida, saya butuh membicarakan sesuatu dengan Bu Ida. Apakah Bu Ida ada waktu atau apakah tidak keberatan nih kalau siang ini kita ngobrol? Ya kemungkinan 10 menit lah cukup. Ganggu nggak ini Bu Ida? Oh enggak sih Pak, nggak ganggu. Kebetulan kan masih jam istirahat juga. Bagaimana nih Pak Teguh? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, aduh. Bagaimana nih Pak Teguh? Kelihatannya ada suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Kira-kira apa nih tujuan atau pentingnya dari bincang-bincang kita siang ini? Jadi gini ya Bu, saya ini sedang bingung dengan siswa-siswa saya yang ketika saya kasih layanan. Ya tujuannya ya saya pengen setelah kita ngobrol diskusi ini saya ada sedikit solusi dari Bu Ida.
Loh, Pak Teguh kenapa bingung? Apa yang buat Pak Teguh bingung? Memangnya ada apa nih dengan siswa-siswanya Pak Teguh? Ya, jadi gini Bu, dalam layanan BK kan ada beberapa teknik ya. Di antaranya teknik peer counseling. Teknik peer counseling itu teknik BK yang melibatkan siswa. Jadi siswa ikut andil, ikut berperan dalam proses counseling itu. Jadi nanti ada yang menjadi konselor, ada yang menjadi klien dan sebagainya. Wah, gitu ya. Iya. Terus gimana? Ya, kalau saya amati anak-anak itu dalam layanan ini saya kurang antusias, kurang semangat, tidak berapi-api. Padahal sebelumnya layanan ini kan sudah jauh-jauh sudah saya kasih pemahaman, materinya, pendalamannya, saya kasih penjelasan bagaimana cara melakukannya, berperan sebagai ada yang jadi konselor, konseling atau klien. Jadi ya tujuan pembicaraan saya kali ini dengan Bu Ida ya, saya ingin ada solusi dari Bu Ida lah, agar anak mau bekerja sama lah dalam materi ini dengan guru BK dan ikut membantu. Tujuannya juga membantu belajar memecahkan masalah teman gitu. Teman sebaya terutama teman satu kelas. Ya, oke. Berarti intinya mencari solusi ya, supaya siswa itu menyadari perannya baik sebagai teman juga sebagai konselor begitu ya Pak Teguh ya. Jadi kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu Pak Teguh? Faktor apa sih yang menjadi penyebabnya? Ya beda kemungkinan karena mungkin ya mereka belum paham teori ini, maksudnya belum paham, tidak mempelajari ulang di rumah. Ya nggak tahu, mungkin terlalu banyak main HP atau mungkin begadang. Memang teori ini harus butuh pemahaman. Ya teori ini harus sering baca, harus sering berlatih, butuh keseriusan juga dan harus percaya diri. Ya faktor penyebabnya ya mungkin anak nggak mau menguasai teknik yang akhirnya saya merasa aduh ini kok seperti ini. Anak nggak berusaha memahami materi ini dan mencoba bermain peran di situ. Gitu ya. Baik, jadi menurut Pak Teguh kurang perhatian apa yang menjadi tugasnya? Apakah sudah disampaikan ke siswa-siswa tentang hal ini? Nah itu masalahnya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada siswa, kepada anak ya, agar mereka dapat bermain peran Pak. Sehingga apa yang diharapkan oleh saya sebagai guru BK itu ya bisa tercapai lah. Jadi begitu ya. Jadi siswa masih belum juga paham apa yang menjadi perannya. Iya, bilang Bu. Oke. Iya sebenarnya saya tidak banyak berharap sih ya. Sebenarnya saya tidak banyak berharap untuk siswa melakukan teknik ini secara sempurna. Tapi minimal siswa tahulah alurnya. Oh iya jadi seperti ini apa nanti kamu misalnya ketika cita-cita jadi seorang psikolog atau jadi seorang konselor, konseling perkawinan kan harus bisa di situ. Maksudnya seperti itu sih, mereka harus ada rasa bertanya. Saya nggak menuntut sempurna harus 100% bisa gitu kan enggak. Oke, menurut Pak Teguh siswa-siswa dapat memahami keinginan Pak Teguh apa tidak? Harusnya bisa ya. Kan mereka sudah saya kasih penjelasan lah jauh-jauh hari materi sebelumnya. Juga sering saya sudah mengulang-ulang mencontohkan. Tapi ya itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin anak tidak mengulang di rumah, tidak mencoba mendalami. Gimana ya? Apakah saya harus mencari cara lain atau gimana? Apa itu cara lain yang bagaimana Pak Teguh? Ya saya lagi mikir sih, mungkin coba nanti saya komunikasi dengan wali kelas yang saya ampu ini nih anaknya. Ya bagus itu idenya. Coba Pak Teguh, rencana aksinya itu kapan? Ya saya punya rencana minggu depan ya, karena ini kan saya ini lagi ada setelah UTS ada teman-teman wali kelas, ada input data, terus karena di kami ada pembagian raport di tengah semester. Mungkin di sekolah lain saya nggak tahu ya, tapi di kami itu ada pembagian raport tengah semester.
terus akhir semester juga. Jadi saya lihat sekolah juga ya nggak enak kalau mereka lagi ribut, lagi sibuk kan. Iya sih. Wah bagus itu Pak. Iya, saya nggak bukan mau apa ya, paling nggak wali kelas itu juga saya pengen ikut ngasih perhatian ke siswanya lah, yang dia bina, ikut. Kira-kira saya ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik Bu Faiz. Kabar Bu Faiz bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu Ida, kabar saya baik. Setelah Bu Ida melakukan coaching, apa yang Bu Ida lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bu Ida tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya memberikan pertanyaan berbobot Ibu, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya Bu Ida ketika Bu Ida melakukan coaching? Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Menurut saya, secara keseluruhan proses coachingnya Bu Ida itu sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Beberapa kali Bu Ida menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Bu Ida dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka. Secara kompetensi juga Bu Ida sudah baik dan berkembang pesat. Bu Ida bagus sekali. Iya, saya akan berlatih dan belajar lagi ya Bu dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach secara maksimal. Baik, untuk selanjutnya nih Bu Ida, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Bu Ida kembangkan ke depannya Bu? Minggu depan semoga Ibu Faiz ada waktu. Insya Allah untuk Bu Ida saya sempatkan waktu Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bu Ida untuk percakapan pasca observasi ini ya Bu. Sampai bertemu lagi ya Bu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ida. Demikianlah praktek supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.